Karena kita nih pengen orang Papua itu merasa bangga sebagai orang Indonesia. Nah ini yang belum ada sampai sekarang ini di hati orang Papua. Mereka belum merasa bangga sebagai orang Indonesia. Serius ini? Serius, Bung. Serius ya? Aku Papua. Kehidupan artis alias pesohor alias orang-orang terkenal yang bermain di ranah entertainment di Indonesia itu sedikit unik. Berbeda misalnya kalau kita perbandingkan dengan di luar ya. Kita mengenal banyak artis atau bintang film, aktor or aktris di luar itu punya isu-isu sosial yang dia usung. Di Indonesia kita bisa mencatat ada beberapa nama, Iwan Fals, Ebit G.Ade, kemudian almarhum Glenn Fredly dengan lingkungan segala macam. Hari ini tamu saya seorang pesohor, seorang penyanyi dengan suara yang hebat khas. Saya ajak ke studio untuk berbicara tidak tentang musik, tapi berbicara tentang dunianya yang real di Papua. Berbicara tentang apa yang dilakukannya karena dia juga seorang politician. Itu yang menjadi istimewa karena dia selain seorang artis, dia juga adalah seorang praktisi politik yang sangat aktif. Namanya pasti Anda kenal. Edo Kondologit. Om Edo. Siap, Bang Akbar, terima kasih. Saya buka aja. Iya boleh, kita siap. sudah jarak gitu ya. Saya terima kasih udah diundang nih Bang Akbar. Terima kasih banyak. Makasih ya udah ada waktu ke sini. Sama-sama. Om Edo, saya itu kaget pada saat Anda saya lihat sangat marah di televisi. Tidak ada keadilan di Papua sini. Cukup sudah bermain sandiwara di negeri ini. Saya sudah sakit hati sekali ini, lihat. Perlakuan ketidakadilan negeri ini sekarang. Kita menuntut keadilan. Keluarga akan proses ini. Kita akan menuntut ke propam supaya pengusut, Polda, Polsek, semua. Penipu semua ini. Mereka ini pemain semuanya, lindungi penjual minuman keras. Riko ini adalah korban daripada sistem yang kabrok. Kita semua tahu, bom kecil ini, narkoba berkeliaran, minuman keras berkeliaran. Dan polisi tahu itu. Saya sudah pegang bukti. Saya akan lapor. Polisi patroli. Polisi omong kosong. Tukang tipu orang semua. Jadi saya sudah keluar dengan keluarga. Kita akan buka laporan. Kita akan masukkan laporan ke Propam untuk segera diusut usulnya secara tuntas. Kita serahkan anak kita untuk diproses secara hukum dengan baik. Belum sampai 24 jam sudah mati. Kita menuntut keadilan. 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 Ini negara hukum. Asas praduga tak bersalah. Seseorang dinyatakan bersalah hanya oleh keputusan pengadilan, bukan polisi yang menentukan. Yang harus catat ya. Yang serahkan dia bukan polisi yang tangkap, keluarga yang serahkan. Karena percaya sama polisi. Itu poinnya. Mamanya sendiri menyerahkan. Mama itu mama tua. Saya punya mama. Jangan dia anak kecil. Tidak adil negara ini. Harus diusut tuntas. Kapolres, Kapolsek semua diusut. Ini negara hukum. Bukan negara suka-suka gue. Setahun yang lalu, salah seorang ponakan Om Edo ini pernah jadi korban di salah satu kantor Polres di Papua sana, di Sorong. Ceritanya ada seorang tetangganya yang meninggal dan kemudian aparat kebingungan pada saat itu untuk mencari siapa pelakunya. Ada dugaan bahwa seorang lelaki muda di samping rumahnya, yang itu adalah ponakannya Om Edo, itu sebagai pelaku. Karena dia memegang botol segala macam. Bagi kelompok masyarakat kita itu, dicurigai itu sangat berat sekali. Maka ibu dari anak ini mendatangi polisi, coba periksa anak saya.
Kalau dia memang ternyata pelakunya, maka tangkap ibunya anak ini. Maka diambil anak ini, diperiksa, dan dalam perkembangannya akhirnya dia meninggal dan dalam posisi belum pasti apakah dia pelaku atau tidak. Gitu. Saya beri pengantar agak panjang soal ini Om Edo, karena kita berbicara tentang hal-hal yang bisa saja terjadi kepada kita. Bisa terjadi kepada orang-orang di sekitar kita. Anda sudah melaluinya. Pertanyaan-pertanyaan saya begini, kenapa Anda begitu marah pada saat itu? Memang campur aduk Bang Akbar. Perasaan waktu itu marahnya itu karena pertama seperti tadi Bang Akbar bilang, ini ibunya menyerahkan sendiri ke polisi. Artinya pertama mamanya pasti percaya sama institusi kepolisian. Dia anggap bahwa institusi ini akan memberikan rasa keadilan. Artinya kalaupun anak ini bersalah silakan hukum dia. Kalau dia pelaku silakan tuntut, hukum dia seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau memang dia tidak bersalah ya diperlakukan sesuai dengan ketidakbersalahan dia begitu. Nah, yang jadi marahnya karena itu. Anak ini kita serahkan ke polisi karena percaya. Setelah berapa jam saja sudah jadi korban. Anak ini adalah anak tunggal dari ibu tersebut. Bagaimana perasaan ibu itu ketika melihat anaknya diserahkan baik-baik, pulang tinggal nyawa. Dengan penjelasan yang ini katanya ya biasalah bahasa kepolisian, katanya mau menyerang polisi, padahal semua ini kan ya kita tahu sendirilah di lapangan seperti bagaimana gitu. Saya tidak mau ungkit lagi lah. Intinya kita sudah selesaikan masalahnya. Tapi yang jelas di sini bahwa saya marah itu karena menyuarakan suara yang tidak terdengar ini dari suara kebanyakan masyarakat ini. Dan mama tua saya ini sampaikan bahwa ya untung ada Edo. Kita punya suara itu bisa didengar. Karena kalau tidak ada yang menyuarakan hal ini akan hilang begitu saja. Dan bukan hanya satu kasus ini. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Anak-anaknya dalam tanda kutip mohon maaf sekali, bukan masalah mau membedakan antara asli Papua dan orang asli Papua dan masyarakat saudara-saudara kita di Nusantara dari Papua, enggak. Tapi ketika anak-anak Papua yang ditangkap apa segala macam, itu mereka selalu bilang bahwa mereka tuh pulang cuma tinggal 3, ada 3 pilihan. Kalau tidak lumpuh, kalau tidak geger otak, yang terakhir pasti tinggal nama. Nah, artinya begini, ada dalam sistem kita ini yang harus dibenahi. Artinya kita menghormati institusi kepolisian sebagai satu institusi yang kita hormati, yang penegak hukum, pengayomi masyarakat, tetapi oknum-oknum dalam ini yang harus kita benahi mereka. Artinya sifat oknum-oknum yang bertindak sewenang-wenang, yang dalam tanda kutip arogan ini, yang harus kita benahi mereka. Ini institusi ini hadir untuk menjadi pelindung pengayomi masyarakat, bukan jadi penyiksa dan penghilang nyawa masyarakat. Nah itu yang saya marah waktu itu di situ. Karena bagaimana lihat mamanya menangis, dia teriak polisi pembunuh. Mohon maaf saya bagaimana sebagai ini saya marah sekali waktu itu. Sehingga dan waktu itu memang secara kebetulan aja ada seorang pengacara yang kebetulan memvideokan saya begitu lagi marah-marah itu. Nah, dia buang ke grupnya pengacara dan jadilah viral kayak begitu. Jadi sebenarnya saya menyuarakan itu sama sekali bukan karena saya benci sama institusi kepolisian, bukan institusinya. Tetapi karena kelakuan oknumnya itu saja yang harus saya marah waktu itu di situ. Dan pada saat itu Anda langsung ditelepon oleh Pak Kapolri ya? Wah luar biasa, itu saya sangat mengapresiasi beliau sekali. Beliau sambil WA saya sendiri, Kakak Edo izin ini dengan Idam Aziz, kalau kakak berkenan saya izin telepon. Iya waktu itu Pak Kapolri masih Pak Idam ya? Pak Idam, masih Pak Idam Aziz. Saya rasa terharu ya, saya rasa sangat terhormat ditelepon langsung di WA sama beliau seperti itu. Saya langsung telepon baik beliau, saya telepon. Terus beliau tidak angkat, kenapa beliau telepon balik saya. Kakak Edo, tolong percaya sama saya ya. Saya akan tangani ini, saya akan tindak benar-benar yang bersalah, saya akan tindak. Salam hormat untuk keluarga, minta keluarga tolong tenang. Saya akan tangani dengan baik ini, yang insya Allah saya akan tindak benar. Kakak Edo tolong percaya saya. Dan saya apresiasi beliau. Setelah itu ya ada tindakan mereka yang itu dipanggil ke Polda, dibikin sidang kode etik dan sebagainya. Dan beberapa memang dipindahkan, dicopot, ditunda kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Gitu. Hasilnya pemeriksaan itu waktu itu gimana? Ya itu, jadi kurang lebih ada 13 orang yang ditindak itu. Anggota itu, termasuk yang jaga waktu itu segala macam. Mereka semua digeser, dipindahkan dari Polsek Dom yang tempat kejadian, banyak yang dicopot, hampir semua dicopot semua, sampai Kapolsek dicopot semua tuh. Peristiwanya memang terjadi setahun yang lalu. Iya. Tapi kenapa kemudian saya memilih untuk mengangkat ini, kami di Akbar Faisal Unsensor, karena peristiwa ini tidak berdiri sendiri.
ada berbicara tentang Papua dan segala macam. Dan itu adalah Anda. Semua kan orang tahu bahwa selain penyanyi, Anda juga ada seorang politician. Hari ini apa jabatannya, Om Edo? Saya hari ini dipercayakan oleh partai saya, kebetulan saya jadi pengurus PDI Perjuangan. Saya ditugaskan jadi ketua DPC PDI Perjuangan Kota Sorong. Jadi saya ketua Kota Sorong. Iya, jadi makanya di situ istimewanya. Anda adalah bagian dari partai besar, bahkan partai penguasa sekarang, dan Anda adalah seorang yang terkenal, artis, dikenal banyak orang. Tapi kemudian ketika Anda marah itu kita kaget. Ini bukan peristiwa tunggal terjadi, ada banyak di berbagai tempat, bukan hanya di Papua. Betul. Akan ini bisa kan dipelintir orang bahwa kenapa sih harus ngompor-ngomporin, ini bukan soal ngompor-ngomporin, ini soal hak asasi kan gitu ya. Betul. Kami ada catatan banyak, kita akan berbicara tentang itu, soal Papua. Nah, Om Edo, Anda kan sekarang lebih banyak di Papua ya kan sebagai ketua DPC kan? Lumayan gitu ya? banyak di sana. Apa sih bacaan Anda tentang Papua hari ini? Yang jelas Papua hari ini kalau kita harus jujur mengakui seperti air yang di atasnya tenang, tetapi di bawahnya ini masih ada banyak arus di bawah. Jadi sebenarnya seperti begitu. Kelihatan tenang di permukaan saja, tetapi di bawahnya ini sebenarnya bergolak nih. Kalau yang saya lihat dari kacamata saya sebagai anak Papua, sebagai orang yang sekarang lebih banyak tinggal di Papua di Sorong, seperti begitu. Jadi sebenarnya banyak masalah yang sebenarnya masih tidak bisa muncul ke permukaan karena banyak hal yang dalam tanda kutip ya mungkin trauma masa lalu dari masyarakat yang belum berani bersuara secara lantang keluar karena trauma masa lalu. Saya ingat kita di Papua itu dulu tuh punya anekdot gitu loh. Jadi semua cerita-cerita lucu itu jadi saya mungkin numpang cerita satu cerita lucu begitu. Ketika satu preman dia ke pasar terus ada mama-mama lagi jualan. Dia dengan berdiri dengan gagah dia bilang gini, siapa mau lawan saya di sini? Siapa? Yeah. Biasa, tenang-tenang jualan-jualan mama. Kalian tahu saya ini tidak takut sama siapa-siapa di sini. Yeah. Saya cuma takut sama di atas. Yeah. Nah tiba-tiba di belakangnya ada tentara yang berdiri. Yeah. Tentara pakaian lengkap gitu, tentara. Terus dia pas marah-marah dia ngeloleh ke belakang, ada tentara dia balik lagi. Kalian tahu, saya ini cuma takut sama yang di atas. Dan bapak ini. Jadi saking traumanya masa lalu kita terhadap aparat ya, dalam tanda kutip. Okay. Nah itu membuat kita ini tidak berani menyuarakan hak kita, suara-suara kita yang benar-benar merasa ketidakadilan itu tidak bisa disuarakan karena trauma masa lalu. Ini kita harus jujur akui gitu. Dampak bagi Papua dengan seluruh apa yang telah dilakukan pemerintah harus diakui loh. Setidaknya pada pemerintahan ini ya. Betul. Atas nama infrastruktur segala macam, belum lagi yang lain, banyak sekali yang telah dilakukan. Termasuk juga bagaimana perubahan cara pandang aparat terhadap Papua. Ya, ada memang masih ada sekitar berapa 21.000 ya pasukan yang dikirim ke Papua ya, selama 3 tahun terakhir ini ada 21.369 pasukan yang dikirim ke tanah Papua. Ini bisa berarti banyak, tetapi coba ditampilkan data tentang RUU Otsus itu. Ini, Om Edo, ini ada 7 poin penting perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua. Ini ada banyak poinnya nih, kita bisa bacain ya. Undang-Undang Otsus Papua ini mengakomodir perlunya pengaturan kekhususan bagi orang asli Papua dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perekonomian, serta memberikan dukungan bagi pembinaan masyarakat adat. Yang pertama. Yang kedua, terkait lembaga MRP dan DPRP, undang-undang ini memberikan kepastian hukum bahwa lembaga ini berkedudukan di masing-masing ibu kota provinsi, serta dengan memberikan penjelasan mengenai penamaan masing-masing lembaga agar tercipta kesamaan penyebutan nama untuk kegunaan administrasi pemerintahan. Ketiga, terkait partai politik lokal, undang-undang ini mengadopsi putusan MK nomor 41/PUU angka Romawi 17 2019 dengan menghapus ketentuan pada ayat 1 dan 2 pasal 28 sebagai wujud kekhususan di Papua. Maka keanggotaan DPRP dan DPRK selain dipilih juga dilakukan pengangkatan dari unsur orang asli Papua. Dan seterusnya, ini masih ada 3 poin lagi. Hadirnya sebuah badan khusus percepatan pembangunan Papua BKP3. Hal ini demi mengatasi banyak program kerja yang tidak sinkron. Kemudian terkait pemekaran Provinsi Tanah Papua dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP. Yang terakhir, bercermin dari lambatnya realisasi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, maka undang-undang ini ada komitmen batas waktu paling lambat 90 hari kerja dan bagi perdasi diberi waktu 1 tahun.
Singkat cerita, dari 7 poin ini, sebenarnya pemerintah telah melakukan langkah yang banyak sekali di Papua, Om Edo. Apa catatan Anda? Kalau saya lihat sebenarnya ini seperti cerita lama sebenarnya Bang Akbar. Oke. Jujur saja ini seperti cerita lama. Zaman SBY dulu tuh ada BP4B apa ya, Badan Percepatan Pembangunan Provinsi, Badan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat itu. Zaman SBY itu udah dibentuk. Iya. Tapi hasilnya sama sekali tidak kelihatan juga. Nah sekarang pemerintah membentuk ini, saya sih setuju sekali seperti poin 1 tadi. Artinya harus ada akomodir kekhususan bagi orang asli Papua, pendidikan, kesehatan itu luar biasa bagus. Ini sebenarnya dalam khusus yang lama kan sudah ada juga. Tetapi memang yang terjadi selama ini, yang kalau kacamata saya lihat, tidak ada petunjuk pelaksanaan dan pengawasan bagaimana mengelola dana otonomi khusus terhadap masyarakat asli Papua. Karena memang Pak Akbar, yang terjadi hari ini, orang Papua itu masih sangat butuh untuk istilahnya afirmatif. Jadi Pak pendampingan affirmative action. Affirmative action artinya didampingi, diberikan pengarahan. Nah, masih butuh seperti itu karena secara sumber daya manusia kita memang masih sangat butuh untuk dinaikkan. Catatan saya memang pengalaman dari Otsus kemarin, di mana kita tidak menyiapkan seperti Juklak dan Juknis untuk bagaimana pelaksanaan Otsus di lapangan itu, akhirnya seperti lembaga seperti MRP, ini kan sekarang mereka lagi judicial review terhadap keputusan otonomi khusus ini. Karena apa? Karena mereka kemarin itu tidak dikasih wewenang, mereka sudah dikasih wewenang untuk mengusulkan secara lembaga adat mewakili masyarakat Papua, perempuan, tokoh agama, adat segala macam, tetapi suara mereka itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap keputusan pusat gitu. Jadi kalau orang Papua punya istilah itu, Jakarta ini seperti ular itu dilepas kepalanya tapi ekornya dipegang, jadi nggak bisa kemana-mana itu. Jadi dalam tanda kutip, Otsus dibikin bagus, tetapi dalam pelaksanaannya semuanya Jakarta yang kontrol. Nah ini yang memang jadi masalah serius kita hari ini. Saya lihat kenapa masalah Papua ini nggak pernah selesai sampai hari ini, karena kalau saya pakai bahasa sebagai seniman, kita ini saling baku tipu. Jujur saja, dari hati saya yang paling dalam saya ngomong, saya ini cinta NKRI, saya ini cinta Republik ini. Saya pengen kita tuh jujur, mengelola Papua itu dengan hati yang bersih dan jujur. Kalau menurut saya, hari ini kita harus jujur, saya secara pribadi, saya ini pendukung berat Pak Presiden Jokowi. Saya ingat berjuang dengan beliau dari zaman beliau masih gubernur, sampai presiden, sampai 2 periode ini, saya ini termasuk orang yang ikut berjuang sama-sama, kita berjuang sama-sama untuk beliau. Artinya, saya sangat mengapresiasi, kita orang Papua sangat menghormati beliau, mengapresiasi beliau luar biasa. Selama Republik ini berdiri cuma Presiden Jokowi yang datang berulang kali ke Papua dan membuat pembangunan yang sangat konkret, bagaimana membangun infrastruktur, jalan dan sebagainya. Tetapi yang saya lihat ini ada lingkaran di samping beliau ini yang ditugaskan untuk ke bawah ini yang tidak serius mengurus Papua. Mohon maaf saya harus pakai bahasa begini karena kalau mereka serius harusnya ada titik terang. Bang Akbar, jujur saja kita bicara hari ini. Saya kemarin, kebetulan saya pengurus DPP Taruna Merah Putih. Satu organisasi pemuda saya partai. Kita Taruna 17-an kemarin, kita lagi baru bikin acara namanya Lomba Konten Kreatif dalam rangka Cinta NKRI. Saya kenapa bikin begitu? Karena saya berpikir bahwa bagaimana membangkitkan rasa nasionalisme anak-anak Papua yang cinta kepada NKRI. Memang agak susah, tidak antusiasnya kurang banyak yang ikut gitu. Kenapa? Walaupun, ya karena dalam tanda kutip, mereka itu masih merasa anak tiri, belum kita ini cuma dalam tanda kutip seperti semu mencintai orang Papua itu pembangunan apa segala macam, tetapi sebenarnya ada dompleng kepentingan lain di belakang sini. Seperti apa misalnya kepentingan itu? Kepentingan banyak hal. Misalnya kita lihat sekarang seperti masalah penguasaan hutan. Hampir hari ini hutan-hutan di Papua itu mohon maaf dengan tanda kutip hari ini saya tahu persis itu ada satu daerah di Mamberamo Raya. Ada satu pejabat penting kita hari ini Republik ini yang memegang konsensi itu hampir puluhan ribu hektar di Mamberamo itu konsensinya. Jadi rakyat Papua itu punya tanah, tetapi hak konsensinya itu yang pegang orang Jakarta gitu. Jadi dalam tanda kutip banyak hal orang Papua itu menganggap bahwa sebenarnya Papua ini diurus, tetapi sebenarnya ada kepentingan lain di belakang sini, lebih kepentingan ekonomi, kepentingan lain sebagainya yang orang Papua ya seperti objek saja, mereka cuma dikasih gula-gula, tetapi yang manisnya orang Jakarta yang terima gitu loh. Saya jadi tergelitik, Om Edo, pejabat sekarang di Jakarta ini, iya, pejabat sekarang ini, ada.
menguasai puluhan ribu hektar. Punya puluhan ribu hektar, punya hak konsesi lahan di sana. Saya yakin Om Edo tidak akan menjawabnya, tapi kan boleh dong saya bertanya, mau dijawab mau tidak itu terserah Om Edo. Siapakah gerangan orangnya? Jangan ya, jangan nanti orang Papua bilang nanti air kabur. Iya. Tentu saja saya paham. Belum lagi yang lain, seperti Oke. sekarang lagi heboh-heboh, mohon maaf, saya bukannya mau panasin situasi. Seperti Haris Asyar dengan kontras dan lain sebagainya baru ungkit sekarang ini. Yang kita perlu pertanyakan, menurut saya hal-hal seperti ini kan apa ya, merugikan citra presiden kita yang sudah bagus ini. Artinya usaha presiden ini akan sia-sia ketika apa ya, masalah-masalah di Papua tidak diselesaikan dengan benar. Misalnya kemarin agak gemas-gemas gimana gitu. Kenapa ya ketika mereka bahas otonomi khusus ini, Papua itu kan ada 7 wilayah adat, ada Lapago, Mepago dan sebagainya. Mereka ini punya suku-suku. Jadi orang tahu, ada satu pastor yang ngomong bahwa Papua ini kan bukan tanah kosong. Artinya Papua ini kan ada banyak suku-suku yang memiliki hak wilayah terhadap wilayah-wilayah Papua. Jadi Papua ini sebenarnya itu milik suku-suku besar di Papua yang jumlahnya sekitar 200-an lebih itu, dengan bahasa yang beragam sekitar 260 bahasa di Papua itu. Mereka tuh memiliki tanah ini gitu loh. Tetapi hari ini mereka itu seperti tidak berdaya karena seperti tadi mereka orang asli boleh jual apa kayunya mereka ambil, tapi ketika kayu ini mau dibawa keluar, yang nikmati hasilnya harus orang Jakarta itu yang punya hak konsesi itu, sehingga izinnya Tunggu dulu. Ini memang saya sempat nonton. Iya. Tadi pagi bahkan saya komunikasi sama Haris. Saya mengundang soal hasil risetnya teman-teman NGO ya, Iya. menyangkut dengan yang sekarang lagi ribut ini. Ada apa dengan datanya Haris dan kawan-kawan? Kalau saya secara pribadi, ini kan melihat ini, nanti saya dibilang apa ya, fitnah lagi atau menyebarkan berita bohong lagi. Tapi Iya. saya jujur saja, dalam tanda kutip seperti agak percaya sama pernyataan si Haris dan teman-temannya ini. Agak percaya? Agak percaya. Menarik. Agak percaya. Oke. Saya agak percaya. Agak percaya dengan Jadi datanya. artinya kalau memang mereka ini, tolong mereka bantah dengan data, mereka sampaikan. Saya tidak terlibat apa segala macam. Karena saya percaya lembaga seperti Kontras, lembaga seperti apa itu, Walhi, mereka itu pasti sumber kredibel dan mereka pasti melakukan apa penelitian ke bawah dan mereka pasti dapat data yang itu ya. Artinya kalaupun ini benar, ini kan serius sekali begitu loh. Orang Papua akan menyangka begini Pak, Bang Akbar. Abo berarti kamu selama ini kasih kita otsus ini, kamu kirim tentara ke Papua ini, ternyata tujuannya untuk ini ya, usir kita keluar supaya kamu kuasain kita punya tanah untuk bikin tambang. Nah, tolong klarifikasi kalau memang nggak benar, klarifikasi secara terbuka, bahkan data-data. Tunjukkan kepada orang Papua, kita tidak ada maksud apa-apa. Nah, begitu harus terbuka karena kalau kita benar-benar mau menjadikan Papua ini menjadi Indonesia, kita harus jujur sudah, stop baku tipu gitu. Saya bukan bahasa Papua, harus secara jujur datang dengan hati yang bersih untuk bangun Papua. Karena pertama kalau membangun Papua itu harus orang punya hati. Karena kalau tidak punya hati susah gitu loh. Kita bilang kita NKRI, Pancasila segala macam, tapi di belakang ini kita sebenarnya punya kepentingan khusus yang terselubung hanya untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan kita pribadi. Ini luar biasa nih istilahnya Om Edo nih. Stop baku tipu di Papua. Stop baku tipu. Betul. Wow. Haris Ashar, Anda dengarkan sendiri. Tadi kan kita saya pagi. Ini kita NKRI loh. Saya jangan bilang saya bicara ini karena saya ini ya. Tadi pagi kita komunikasi, nah ini berarti kan memang harus kita bicarakan lagi soal Anda itu. Om Edo, hanya Anda sendiri yang agak percaya datanya Haris Ashar dan kawan-kawan atau juga yang lainnya? Saya yakin tanya orang Papua semua mereka pasti percaya itu. Coba bikin survei tanya mereka. Gitu. Saya jujur lah. Yeah. Artinya saya harus jujur akui gitu loh. Kita tidak boleh apa ya. Kita punya presiden yang sangat baik ini. Artinya jangan sampai apa yang sudah beliau lakukan dengan susah payah membangun Papua, memperhatikan masyarakat Papua dengan segitu luar biasa, pengorbanan beliau ini menjadi bias gitu, jadi hilang hanya gara-gara kelakuan. Mohon maaf, ini kan belum tentu benar, tapi tolong kalau begitu mereka tolong klarifikasi supaya membuat ini semua clear lah. Karena ya kita hari ini belum tahu nih apakah Aris dan teman-temannya ini benar datanya benar ya, mereka akan. Tapi bantah dengan data kalau bantah memang. dengan data. Oke. Sampaikan secara terbuka, masyarakat biar tahu gitu loh. Nih nama-nama yang disebut ini nih muncul ke publik dong, sampaikan. Jangan cuma diam-diam di belakang layar terus gitu. Tapi kan Om Edo kan pasti tahu bahwa ya kita sudah sering membahas tentang beberapa kesalahan, kekeliruan atau kekurangan kebijakan dari pemerintah pusat terhadap Papua. Tapi kan Om Edo pasti tahu ini, saya ulangi lagi soal itu. Bahwa sebenarnya problem juga banyak berasal dari internalnya
Papua sendiri kan Setuju, gitu. Ya? setuju. Bagaimana tentang para penyelenggara pemerintahan, gubernurnya yang jarang ada di Setuju. Papua dan seterusnya. Itu gimana dengan itu? Saya Om Ede? setuju, dan memang saya selalu bilang begini, kita ini kadang-kadang masalah di satu kelurahan di Papua, yang salah Jokowi. Itu selalu begitu. Ya. Jadi ada masalah tanah longsor di satu kelurahan atau kecamatan di Papua, yang salah Jokowi. Terus bupatinya, gubernurnya ngapain aja. Nah, memang masalah utama di Papua hari ini itu di kepemimpinan. Kepemimpinan. Makanya saya secara jujur ya, ini pendapat saya pribadi loh, bukan atas nama pengurus partai enggak, tapi pendapat saya pribadi sebagai masyarakat Papua, kalau saya disuruh minta pilihan apakah butuh pemekaran, saya enggak setuju. Anda tidak setuju Saya pemekaran? tidak setuju. Coba tampilkan data soal rencana pemekaran itu, skenario pemekaran Papua pasca revisi undang-undang. Ini ada kemungkinan yang bisa digabungkan ya. Dulu kebetulan saya juga ikut membuat undang-undang tentang otonomi daerah ya, ODA. Ini Domberai, Kepulauan Pesisir Pegunungan. Ya. Kemudian Domberai itu namanya itu apa, wilayah adat. Wilayah adat ya? Wilayah adat. Jadi Domberai. kemudian Mepago. ini Mepago. Mepago itu daerah Paniai, Nabire, ke atas itu Mepago. Ini Mamta, Memberamo apa? Mamta, Sairen daerah Serui dan Biak apa segala. Animhan daerah selatan di Merauke. ini bisa jadi Papua baru ya? Iya, Papua apa namanya? Papua jadi Tengah. ini sebenarnya wilayah-wilayah ini kan dibagi zaman Belanda dulu. Oke. Jadi ketika Belanda itu pendekatan ke Papua itu pendekatan secara antropologis. Mereka tahu gitu loh, wilayah ini dengan apa bahasa, budayanya, tradisinya digabungkan satu wilayah ini Mepago, Lapago, apa digabung-gabungkan seperti gitu. Nah, ini yang sekarang kita mungkin baru mau lihat nih. Sebenarnya kalau dari dulu dilihat dengan cara begini, cara membagi Papua akan sangat bagus begitu. Nah, tapi menurut saya ya, sekali saya kembali lagi tadi, kenapa saya tidak setuju dengan pemekaran? Menurut saya, kita ini belum kerja maksimal membangun Papua ini sebagai pemimpin daerah. Kenapa kita harus minta pemekaran lagi? Kenapa begini, Bung Akbar? Pandangan saya ya, ini sekali lagi pandangan saya secara pribadi loh. Masyarakat Papua ini, secara sumber daya manusia itu, mohon maaf, bukan saya mengajukan saudara-saudara saya, kita ini belum siap untuk dalam tanda kutip bersaing dengan saudara-saudara kita yang pendatang yang secara mental, etos kerja. Kita orang Papua ini kan karena hidup dalam alam yang dimanjakan oleh alam, mau berburu, mau makan tinggal masuk hutan berburu, tinggal tebang sagu, satu keluarga bisa makan 3 bulan, santai. Bukan berarti kita gitu, tidak semuanya begitu, tetapi kita ini butuh waktu untuk bisa naik bertahap untuk dalam tanda kutip bisa bersaing dan sejajar dengan saudara-saudara kita yang datang dari luar Papua ke Papua gitu. Maksudnya apa? Nah, karena begini Bung Akbar, kalau kita buat pemekaran sekarang, kita akan buka satu wilayah baru. Dalam pembukaan wilayah baru ini, kita akan datangkan butuh infrastruktur, bangun segala macam, kebetulan butuh manusia yang datang mengisi posisi-posisi itu. Berapa banyak orang Papua di wilayah itu yang sudah siap untuk mengisi posisi itu? Paling kan input saudara dari kita punya saudara dari Makassar, dari Bugis, dari Toraja yang datang banyak, dari Jawa, dari Batak. Apakah tidak mendatangkan masalah baru lagi? Orang asli Papua akan semakin terpinggirkan lagi. Jadi menurut saya sekarang kita yang tugas sekarang ini benahi dulu ini. Uang otsus yang benar ini tolong dikelola dengan benar. Selama ini kan pengelolaan otsus ini kan tidak ada pengawasan. Mohon maaf. Dana otsus itu dibilang dikasih untuk pendidikan, beasiswa untuk masyarakat. Tetapi yang nikmati semua keluarganya pejabat-pejabat Papua ini. Tapi kan pejabat Papua yang tidak semuanya tentu saja. Tidak semua. Tapi yang berperilaku seperti itu kan juga orang Papua juga. Nah, makanya penegakan hukum kita ini yang lemah begitu. Oke. Penegakan hukum kita lemah sekali terhadap mereka yang melanggar pengelolaan anggaran yang. Artinya Anda setuju kalau kemudian penegakan hukum kita itu tegak lurus itu di sana ya? Harus tegak lurus. Kalau kemudian ternyata katakanlah misalnya masyarakat adat yang kebetulan notabene adalah keluarga dari pejabat itu menolak, gimana dong? Maksudnya gimana? Kan para pejabat itu ada juga dari suku mana kan, para tokoh-tokohnya lah. Iya. Kalau kemudian mereka menggerakkan kelompok atas nama adatnya untuk menolak penegakan hukum itu, gimana dong? Saya kira kita nggak ada pilihan. Kita udah sepakat ini kan negara kita kan negara hukum, nggak ada urusan.
ketika kau melanggar hukum, ya hukum harus tegakkan. Kau salah ditangkap, nggak ada urusan. Mau pakai ini bukan negara hukum adat sehingga kita mendengar masalah. Kira-kira menurut Kakak Edo, masyarakat secara keseluruhan akan mendukung ya? Mereka kan mendukung. Ketika masyarakat itu, ketika mereka bersalah dan secara hukum, ketika aparat kita menegakkan hukum yang tegak, mereka pasti dukung. Saya kira itu mereka tidak akan melawan gitu loh. Gitu ya? Iya, karena yang terjadi sekarang ini kan pejabat-pejabat kita ini ketika jadi pejabat di satu kota misalnya, benahi kota saja tidak benar, sudah berambisi mau maju ke gubernur, kotanya banjir, berantakan saja nggak diurusin benar, sudah berambisi untuk naik ke posisi lebih tinggi. Jadi pemekaran dipaksakan pemekaran supaya langgeng terus kekuasaan dia ini. Ketika tidak jadi menjabat jadi ini wali kota atau bupati lagi, dia bisa pindah ke kota yang baru mekar lagi gitu. Jadi pemekaran itu tujuannya hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, tapi rakyat ini tetap jadi begitu saja. Dengan alasan membangun rakyat tapi omong kosong semua. Apa tanggapan Kakak Edo menyangkut dengan para pendatang di sana? Katakanlah misalnya dari Bugis, Toraja, dari Jawa, yang kemudian pasti berdampak secara ekonomi kan gitu ya. Bagus sekali kan sebenarnya kan gitu ya. Apa tanggapan Kakak Edo? Saya secara pribadi tidak ada masalah. Bagi saya kedatangan saudara-saudara saya dari sana itu justru sangat bagus untuk bagaimana memberikan pencerahan dalam tanda kutip ya. Artinya memberikan contoh kepada kita saudara-saudara bagaimana etos kerjanya, bagaimana kerja kerasnya, bagaimana memanage, bagaimana dapat uang sedikit, bagaimana dikelola dengan baik. Jadi itu sebenarnya bagus. Cuman sekali lagi pemegang kekuasaan di daerah ini kan pemimpin kita ini. Ketika sudah mulai menyentuh area politik menjadi nggak karu-karuan. Menjadi karu-karuan. Karena biasa. Apalagi menjelang tahun politik ke depan, sekarang udah mulai gontok-gontokan ini. Gubernur datang ke kota satu, wali kotanya larang gini, wah. Seperti kemarin di Sorong kan baru heboh tuh. Tiba-tiba gubernur datang untuk vaksin, wali kota datang larang pakai Satpol PP. Wah, sedap, seru. Oh. Menurut Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Papua secara keseluruhan untuk kemudian bisa terlepas dari problem-problem seperti ini? Saya kira masalah utama ada di pemimpinnya memang. Kita butuh pemimpin yang punya kredibilitas yang luar biasa, yang punya hati benar-benar tentang membangun Papua. Jadi bukan hanya pejabat di Papua, pejabat dari luar Papua yang ditempatkan ke Papua. Jadi memang melalui ini saya mohon, ini himbauan saya untuk Bapak Presiden juga. Tolonglah tempatkan pemimpin-pemimpin ke Papua, misalnya Pangdam, Kapolda, Kajari ke... Pangdamnya dengan Kapoldanya orang Papua loh? Ya, Pangdamnya sekarang yang kemarin sudah meninggal. Sudah yang meninggal kemarin ya? Yang Kapolda sekarang orang Papua. Ya, memang harus begitu. Orang-orang yang benar mengerti situasi Papua, punya hati untuk Papua. Dan ya pejabat-pejabat yang seperti gitu, kejaksaan apa segala macam itu harus punya hati. Jadi datang mari tegakkan hukum dengan benar gitu loh. Ketika ada pejabat yang ini, jangan lagi dijadikan mereka mesin ATM lagi begitu. ATM. Saya bicara gini karena saya marah gitu loh. Seperti mohon maaf saya harus sebutkan. Seperti saya di Kota Sorong sekarang. Ada satu kasus yang melibatkan salah satu dinas pengelolaan anggaran di kota itu dengan nilai korupsi kurang lebih 8 miliar. Itu Kejari Kota Sorong itu kasusnya sudah sekian lama, dibilang mau diusut tuh diam. Tiba-tiba saya berapa saat lalu saya baru komentarin tuh, saya pertanyakan hal ini langsung tiba-tiba diusut apa segala macam, dimulai dipanggil lagi satu yang lama-lama untuk diusut. Saya bilang loh, ini apa tugas kalian? Jangan kayak panas-panas tai ayam begitu loh. Tiba-tiba datang ada ini orang masyarakat tanya muncul, tiba-tiba hilang, muncul hilang. Tegaskan dong, karena ini masyarakat itu butuh kepastian hukum, butuh keadilan hukum lah. Jadi artinya kata orang salah ditindak supaya jadi pembelajaran bahwa masyarakat itu bisa punya harapan. Oke. Tapi kan Kakak Edo berasal dari partai penguasa. Betul. Kenapa tidak misalnya menyuarakan ini atau meminta pada katakanlah pimpinan tertinggi PDIP untuk melakukan sesuatu untuk bagaimana hal-hal yang Kakak Edo keluhkan ini itu bisa disikapi secara politik oleh partai yang memang sedang berkuasa gitu. Memang ya Pak Akbar pasti tahu lah situasi politik kita ini kan partai politik pasti Pak Akbar tahu lah. Artinya kita masalah di Papua ini masalah yang seksi kan. Ketika ada hal yang di Papua kita ungkit sedikit ini kan pasti akan tersebar dengan jadi mempengaruhi opini nasional seperti begitu. Saya kira pasti partai punya concern. Kita semua ini kan partai pendukung Pak Jokowi. Saya secara pribadi saya berbicara begini bukan karena saya anti pemerintah, bukan kita catat itu. Artinya ini loh keadaan sebenarnya. Artinya marilah kita benahi ini sama-sama. Saya bantu menyuarakan ini supaya jadi perhatian.
tolonglah pejabat-pejabat ditugaskan ke Papua. Pejabat-pejabat Papua, tolonglah kerja dengan hati nurani, bekerja dengan baik untuk memperhatikan masyarakat Papua. Karena kita punya pemimpin tertinggi ini bekerja benar-benar all out bantu memperhatikan kita di Papua ini. Tolonglah kalian datang ke sana tuh bantulah beliau dengan benar-benar menjalankan tugas dengan benar saja. Ketika kalian penegak hukum, tegakkan hukum dengan benar gitu loh. Ketika kalian sebagai pejabat pemerintah, lakukan tugas sebagai pejabat pemerintah yang benar supaya rakyat ini merasa ada manfaatnya mereka itu ada di Indonesia. Karena kita nih pengen orang Papua itu merasa bangga sebagai orang Indonesia. Nah ini yang belum ada sampai sekarang ini di hati orang Papua. Mereka belum merasa bangga sebagai orang Indonesia. Serius ini? Serius, Bung. Serius ya. Itu kalau sudah sampai pada wilayah itu berarti memang banyak yang harus kita lakukan untuk itu. Gitu. Nah makanya kita harapan kita Otsus yang sekarang baru ini tolong dilakukan dengan benar. Dilakukan implementasi yang benar. Artinya ketika ini Otsus mau dijalankan harus ada pengawasan, kontrol, pendampingan, supaya itu uang itu sampai ke masyarakat dan masyarakat itu menikmati hasilnya. Kalau mereka sudah menikmati baru masih ribut-ribut, kita marah mereka itu masyarakat. Kalian ini tahu diri nih. Dan kita suka penegakan hukum betul-betul penegakan hukum benar-benar. Harus tegak lurus ya. Harus tegak lurus. Yang salah-salah, disikat yang salah itu, supaya pemimpin itu tahu bahwa tugas dia itu datang membantu masyarakat bukan datang memperkaya diri sendiri. Tapi kadang-kadang begini loh, Om Edo. Sahabatku, kadang-kadang pemerintah pusat itu mau bertindak di sana sedikit-sedikit tiba-tiba dihajar dengan isu HAM. Nah itu dia. Ya kan? Dan itu tentu saja pemerintah berhitung jangan sampai kemudian sudah langkah-langkah yang dilakukan malah dianggap sebagai pelanggaran HAM. Belum lagi para tukang kompor yang atas nama HAM yang berada di luar ini yang tidak mengerti tentang Papua itu gimana itu Om Edo? Nah, saya rasa begini saja, ketika menyangkut masalah hukum, pelanggaran hukum dan lain sebagainya, kita nggak ada kompromi. Bagi saya itu kalau kita menindak orang yang melanggar hukum itu bukan pelanggaran HAM. Ketika orang itu melanggar hukum, ya kita harus tegakkan hukum. Ditindak itu bukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ketika hak masyarakat, dia punya hak ulayah, dia punya tanah, itu diambil konsesinya secara paksa, dia diusir dengan tanda kutip, dibikin rekayasa terus masyarakat terusir dari tanahnya, baru tanahnya diambil konsesi hanya gara-gara ada tambang di sana. Nah itu yang kita lawan, itu namanya pelanggaran HAM itu. Gitu, atau misalnya menindak kekerasan kepada masyarakat yang menyuarakan sesuatu yang ketidakadilan, terus dia protes, terus dia ditindak secara kekerasan, nah itu namanya pelanggaran HAM. Tapi ketika orang itu bersalah, dalam hal ini ketika pejabat-pejabat negara itu bersalah, ya harus ditindak. Tidak ada kompromi menurut saya, harus disikat. Dan yakin masyarakat Papua akan mendukung? Akan mendukung, masyarakat akan mendukung. Ketika mereka tahu bahwa orang ini berbuat salah dan ditindak secara hukum, mereka akan mendukung. Menarik Om Edo. Saya sedikit agak bergeser isunya. Bukan isunya sih, bukan problem. Ya menarik bagi saya karena seorang Edo Kondolo gitu. Yang saya sukai karakter vokalnya, atraktif ketika berada di panggung, tiba-tiba artikulasinya itu seperti ini gitu. Bahwa kemudian Anda berada di Papua itu adalah satu hal, tapi seperti pembukaan saya tadi, tidak banyak para pesohor kita itu, artis kita itu yang memilih untuk masuk pada isu-isu sosial seperti ini. Hebat sekali Om Edo ini. Sejak kapan sih berpolitik Om Edo? Jadi sejarahnya panjang banget. Saya tahun 2004 itu datang ke satu acara ulang tahunnya Pak Sabam Sirait. Oh Pak Sabam. Pak Sabam. Jadi ulang tahun hari ini dengar beliau sakit ya? Saya dapat informasi dari anaknya. Kita doain kita ya. doakan beliau ya, lagi ini, supaya Tuhan kasih kesembuhan. Pak Sabam itu orang yang hebat. Betul. Dan putra-putranya juga Madwara Sirait sahabat kita ya. Betul. Ya semoga beliau sehat selalu ya. Oke. Jadi saya waktu itu tahun 2004 itu beliau ulang tahun. Terus saya ngisi acara nyanyi. Nah saya di belakang panggung itu ngobrol-ngobrol dengan Sony Tulung. Sony yang MC kebetulan. Terus saya ini kan masih benar-benar awam soal politik. Nggak ngerti sama sekali. Karena sebagai seniman aja. Di belakang panggung Sony Tulung ngomong sama saya. Bro, kita gabung partai politik aja. Politik apaan? Saya nggak ngerti politik. Gabung aja. Kita di PDI ini kan lumayan kan ada PDI ini. Kita gabung aja di sini. Saya nggak ngerti. Nggak apa-apa. Gabung aja. Ntar pasti mengerti gabung. Oh begitu ya, boleh juga ya, saya coba bilang begitu. Dia keluar MC, panggil saya nyanyi, langsung dia ngomong, berikut ini kita akan tampilkan seorang penyanyi yang baru saja bergabung dengan PDI Perjuangan. Sony Tulung. Masya Allah. Saya kaget, kurang ajar nih Sony. Terpaksa saya nyanyi, nah depan tuh ada Ibu Mega, ada Pak Taufik Kemas, ada para petinggi-petinggi PDI Perjuangan waktu itu. Jadi saya nyanyi, selesai nyanyi saya ke belakang panggung, tiba-tiba ada mas-mas satu datang. Mas Edo dipanggil Ibu. Saya kaget. Ibu Mega panggil kau tuh. Saya kira langsung Ibu salam. Selamat bergabung ya. Ya sudah.
Ya sudah, saya dengan polosnya, makasih Bu, saya salam semua. Nah, di situ saya kenal sama Bang Ara. Iya. Bung Ara Sirait datang kasih kartu namanya. Bang Edo, saya Ara, anaknya Pak Sabam, mungkin nomornya saya minta dong. Nah, dari situ saya ketemu beliau. Nah, beliau tuh yang pelan-pelan ngarahin saya gitu loh. Gitu. Jadi ternyata ada korban dari Sori Tulung ya. Iya. Gitu. Ya, saya tadi pembukaan saya sekali lagi saya ulangi, pembukaan saya tadi itu menyangkut soal bagaimana sih penyikapan banyak artis kita di Indonesia dan saya perbandingkan di luar dalam hal-hal sosial. Kenapa tidak banyak artis kita atau para pesohor kita, istilah saya itu pesohor, itu yang kemudian memilih atau menyuarakan atau berada pada barisan yang juga peduli pada kondisi-kondisi sosial. Kondisi sosial itu bisa tentang HAM, bisa tentang ketidakadilan, bisa juga tentang lingkungan, bisa juga tentang dunia-dunia penyelamatan binatang misalnya kan. Di luar negeri kan seperti itu. Betul. Bono misalnya kan melakukannya ya, gitu. Sting itu yang hampir beli Sting itu hutan, ya, di hutan untuk dibiarkan supaya jadi hijau tetap, jangan ditebangin. Iya itu. Itu kenapa Om Edo? Tidak banyak kan? Betul. Nah, memang karena mungkin teman-teman ini belum pada ngerti. Nah, sekarang ya anak-anak muda sekarang kayaknya mulai melek, teman-teman kita yang seniman-seniman sekarang ini mulai melek politik. Mereka akhirnya sadar bahwa suara mereka itu akan lebih berguna ketika mereka dalam sistem. Nah, hal ini yang saya alami dulu ketika saya dalam tanda kutip masih pesimis, masih tidak percaya sama yang namanya politik. Nah, saya kenal sama Bung Ara itu, dia ngomong begini, ya bro, suka tidak suka negara ini kita diatur oleh sebuah sistem. Artinya bro mau tahu harga bahan apa segala macam, mau bicara menyangkut kepentingan masyarakat, undang-undang yang mengatur tentang apa pendidikan, kesehatan segala macam itu ada dalam sistem. Nah, dalam sistem itu bro harus masuk dalam politik. Dan situ bro bisa bersuara untuk mewakili kepentingan masyarakat. Nah, kalau bro luar sistem, bisa bersuara tapi tidak akan mempengaruhi apa-apa. Paling dengar 1-2 hari setelah itu hilang. Nah, masuklah ke dalam politik. Tapi bukan berarti teman-teman semuanya. Ada yang bisa aktivis di luar apa segala macam. Nah, saya kebetulan memilih masuk ke sini karena dalam tanda kutip tadi saya pengen sebagai seniman tapi saya bisa menyuarakan hal-hal yang menurut saya tidak benar di bawah itu. Tapi banyak teman-teman Anda, para pesohor, para artis itu masuk ke partai politik, tapi targetnya hanya mau menjadi anggota DPR atau jadi bupati bahkan gubernur barangkali. Mereka tidak sungguh-sungguh mempelajari bagaimana substansi tentang politik itu sendiri. Gimana itu Pak Medo? Ya tergantung pribadi masing-masing lah. Artinya ketika kita memutuskan ambil satu keputusan untuk terjun ke satu bidang gitu, misalnya ketika menjadi politisi ya tergantung panggilan kita. Kita ini maunya apa? Kalau memang kita serius sungguh-sungguh pengen bekerja untuk rakyat, ya pasti panggilannya beda. Artinya kita datang ke sini punya misi yang jelas bahwa saya akan jadi posisi ini, saya mendapat posisi kekuasaan ini supaya saya bisa menggunakan kekuasaan ini untuk bekerja bagi rakyat. Nah itu kan tidak semua begitu. Ada yang berpikir dengan bisa dapat fasilitas, saya bisa enak kemana-mana, akan disambut, disalam, kepada segala macam. Ya tergantung persepsi masing-masing. Kalau saya secara pribadi ya karena saya berasal dari daerah yang menurut saya masih banyak yang tidak benar, makanya saya sengaja masuk ke sini. Karena saya merasa mungkin di sini suara saya itu bisa membantu menyuarakan suara mereka yang tidak terdengar ini. Padahal kan dengan keterkenalan dan pengenalan publik yang luas terhadap salah seorang artis itu kan, betul. Itu kan tingkat efektivitas pada apa yang disuarakan kan bisa sangat besar kan betul. Gitu ya. Ya itu. Seperti kemarin yang saya punya, yang tadi dari awal Bang Akbar sampaikan tentang bagaimana saya marah itu. Itu kan sesuatu yang tidak saya bayangkan untuk akan jadi seheboh itu. Itu karena mungkin orang selalu bilang itu karena saya yang suarakan. Ketika saya marah dan kebetulan saya ada yang liput, jadi heboh. Tapi ketika hal ini bukan saya yang marah-marah, biasa aja pasti tidak akan liput. Nah itulah fungsi kita sebagai pesohor yang seperti Bang Akbar sampaikan. Kalau kita bisa menggunakan kapasitas kita untuk menyuarakan hal-hal ketidakadilan ini, itu akan lebih bagus untuk. Iya itu tadi yang saya bilang, sayangnya banyak yang masuk ke politik itu hanya untuk mencari jabatan juga, anggota DPR, bupati, dan ketika duduk di situ tidak cukup banyak perannya gitu kan. Ya kita catat misalnya beberapa orang yang bagus sahabat saya, teman kita Rike misalnya, yang sangat fight Vokal. di DPR gitu DPR, ya. Saya tahu karena saya sama-sama dulu terutama untuk isu-isu tenaga kerja. Betul. Atau misalnya Mbak Nurul Arifin, sahabat kita di Golkar yang untuk urusan pemerintahan dan politik karena dulu saya bertandem di Komisi 2. Belum lagi beberapa orang tidak banyak gitu loh.
Tapi yang lain-lain itu masuk jadi anggota DPR, kemudian diam, nggak jelas gitu kan. Betul. Kemudian perilaku hedonisme tidak berubah kan. Betul. Atau jadi bupati malah, atau wakil bupati lah gitu ya, kita nggak tahu juga, malah berkelahi dengan bupatinya kan. Betul. Itu gimana kira-kira supaya hal seperti itu bisa ada perbaikan, Om Edo? Menurut saya paling penting itu di kaderisasi. Kaderisasi ya? Kaderisasi, artinya ketika kita sebagai seniman ini masuk dalam politik itu perlu sekali pengenalan tentang dunia politik, dikaderkan di partai. Jadi fungsi partai itu untuk mengkaderkan mereka gitu loh. Saya bersyukur kebetulan masuk memang ditempa gitu loh, pelan-pelan diajak ikut Bung Ara tuh kemana-mana, lihat beliau ketemu dengan masyarakat, dia ngomong, saya yang pertama kali nggak bisa ngomong, saya diam aja ngeliatin dia ngomong 2 kali, 3 kali, 4 kali, suruh ngomong pelan-pelan ya, ngomong apa? Ngomong ya gini pelan-pelan, oke, pelan-pelan ngomong, pelan-pelan. Ada acara diskusi disuruh ikutin pelan-pelan, lama-lama wawasan kita terbentuk dan kita mulai tahu tujuan kita berpolitik itu apa gitu. Saya catat itu, saya lihat itu dari Om Edo gitu. Berarti masih nyanyi nggak sih? Masih nyanyi, aktif nyanyi. Makanya ini mau lagi persiapan ikut pembukaan PON ini saya. Oke. Jadi akan aktif di PON ya. Iya, pembukaan luar PON biasa ya. iya. Jadi Papua untuk pertama kalinya ya. Betul. Sejak Republik ini ada itu. Betul. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah kita, terutama Pak Menpora yang begitu konsisten memperjuangkan PON ini tetap berjalan. Karena bagi saya ini memberikan bukti kepada kita masyarakat Papua bahwa pemerintah itu serius mengurus kita loh. Artinya dalam situasi pandemi seperti ini, di mana kegiatan-kegiatan massal, pengumpulan massa dilarang, kegiatan PON ini dalam tanda kutip pasti pengumpulan massa yang begitu banyak dan potensi untuk COVID ini berkembang akan ini. Tapi pemerintah kenapa ngotot melaksanakan ini? Karena menurut saya, ini pandangan saya pribadi, saya percaya kepada presiden kita bahwa beliau ingin tunjukkan bahwa Papua itu kita sayang Papua ini. Saya pengen Papua ini tetap tahu bahwa kita nih keluarga, artinya PON ini jangan sampai gagal. Sayangnya pada beberapa bagian kebijakan. Nah, pada bagian kebijakan ini yang implementasi lapangan ini yang menurut saya harus banyak pembenahan. Oke. Terakhir Om Edo keluarin album itu kapan ya? Udah lama banget. Udah lama Sejak ini hampir 10 tahun lebih nih nggak keluarin album nih. Album terakhir itu apa ya? Aku Papua, bikin lagu Aku Papua yang Aku Papua. hitam kulit keriting rambut. Saya dengan Om Edo bersama dengan banyak artis dan beberapa kawan yang lain diundang oleh Tantowi Yahya ke New Zealand. Berapa? 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Ada bikin acara besar kedutaan kita di sana, top ini, Om Tanto ini. Dan di restoran itu saya menyanyikan lagu itu bersama dengan Om Edo. Restoran di tengah kota, semua orang balik begini. Apaan tuh? Saya Miss Bakun dengan Masinton, dengan Bang Yoris, Iya, Yoris. Bang Yoris itu. Semua orang satu restoran itu bingung. Itu apaan tuh gitu kan? Kan orang bule gitu ya. Oh itu lagu terakhir ya? Iya. Lagu terakhir. Iya, Dan itu sangat fenomenal. betul. Om Edo, Iya. kita tutup acara kita dengan lagu itu. Boleh. Om Edo nyanyikan, bisa? Boleh. Silakan. Mari kita. Saya sudah lama tidak main gitar. Iya. Saya cuma tahu referennya saja, tapi yang lainnya belum. Lupa. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah leluhur, di sana aku lahir. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua.
biar nanti langit terbelah, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Sekali lagi. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, Aku Papua. Aku suka banget lagu itu, Dok. terima kasih. Sampai membuat orang di restoran di New Zealand jadi kebingungan. Kakak Edo, Siap. terima kasih. Sama-sama. Terima respek saya pada Anda. Siap, Saya mengenal Anda pada banyak versi dan hari ini Anda menjelaskan kepada kita siapa Edo, siapa Papua, dan siapa orang-orang di sekitar kita. Betul. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ada banyak hal yang telah ditunjukkan dalam hidupnya. Kadang-kadang membuat saya cemburu. Seorang artis tapi sekaligus sebagai seorang politisi. Seorang yang punya nurani setidaknya tentang kampungnya Papua. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.